Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatian, nomor BP 19115. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pengolahan sinyal digital pada modul 6, yaitu desain dan implementasi algoritma filter digital engineer. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa memahami cara menghitung nilai koefisien filter IIR dengan teknik direct from I from 1 dan direct from 2. Yang kedua itu mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio sebagai Tuh. Pada dasar teori, tujuan perancangan filter adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan perlakuan khusus pada data sinyal input sesuai dengan spesifikasi frekuensi yang ditetapkan. Contohnya adalah bagaimana menghilangkan komponen frekuensi di atas 400 Hz pada suatu sinyal yang disampel dengan frekuensi sampling sebesar 2000 Hz. Yang pertama yaitu filter IIR. Dalam terminologi IIR filter, yang mana nilai output di waktu sebelum mulainya sistem kecil dari nol, sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. IIR filter bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan beda yang mengimplementasikan hubungan output atau input sistem LTI sebagai berikut. Yang ada di gambar berikut adalah di mana M order filter I, J filter index, B koefisien feed forward IIR filter AJ, koefisien feedback IIR filter. Di mana M tambah N tambah 1 menentukan banyaknya total koefisien, sedangkan untuk order filter biasanya ditekan sebagai nilai N. Filter IIR memiliki kecenderungan bentuk roll-off yang tajam, berbeda dengan desain pada suatu filter FIR, yang seringkali didasarkan pada pendekatan sebuah deretan input secara numerik. IIR filter desain seringkali dimulai dengan sebuah analog filter yang dimana kita rasakan memiliki sifat mendekati fungsi transfer atau sistem function yang dapat dipresentasikan sebagai jumlah tak terhingga pada sederetan ratio of polynomials. Dengan adanya penggunaan feedback, mungkin sekali sistem ini tidak stabil. Sistem ini juga tidak memiliki respon fase linear terhadap perubahan frekuensi sinyal input, di mana di dalam realisasinya sebuah IIR filter bisa didekati dengan bentuk blok diagram standar sebagai berikut. Berikut adalah diagram blok standar dari IIR filter. Yang kedua yaitu desain IIR filter dengan prototipe analog filter, yaitu salah satu metode yang sederhana dalam merancang sebuah IIR filter adalah melalui pembuatan prototipe filter analog, yaitu Butterworth, Chebyshev, yang lain-lainnya. Dari hasil perancangan ini, kemudian kita amati nilai pole dan zero dan bentuk respon frekuensinya dan respon impulsnya. Pada MATLAB telah menyediakan banyak fungsi yang berkaitan dengan perancangan IIR filter. Menggunakan prototipe analog filter, salah satunya adalah Butterworth filter analog untuk mendesain analog Butterworth filter. Jika dalam proses perancangan ditetapkan bahwa WN merupakan dua elemen vektor, misalnya WN sama dengan W1 W2, maka perintah Butter di atas menghasilkan suatu band pass filter dengan orde 2N. Dengan daerah passband yang berada W1 kecil dari W kecil dari W2. Berikut contohnya. Lalu perancangan IIR filter dengan metode direct design. Tidak seperti metode analog prototipe yang lain, metode direct design tidak dibatasi oleh konfigurasi respon. Frekuensi standar klasik seperti low pass, high pass, band pass, atau band stop. Dalam hal ini, proses perancangan dilakukan secara bebas, bahkan bisa dilakukan secara multiband. Algoritma membentuk suatu least squares fit di dalam domain waktu. Langkah ini akan digunakan untuk menghitung koefisien dominator atau penyebut penggunaan persamaan Yule-Walker, di mana nilai koefisien kolerasi yang diperoleh dari inverse transformasi Fourier pada respon frekuensi yang sudah dipilih untuk mendapatkan koefisien polinomial numerator. Berikut adalah caranya. Dan MATLAB juga menyediakan fungsi Yule-Walk yang bisa digunakan untuk merancang sebuah filter digital recursive IIR melalui penentuan pada suatu respon frekuensi secara spesifik. Dalam hal ini kita menginginkan respon frekuensinya merupakan sebuah low pass filter. Langkah programnya seperti ini, M111F, hasilnya akan diperoleh seperti ini. Lalu pemfilteran dengan IIR. Proses pemfilteran dengan IIR pada dasarnya sama dengan proses pemfilteran menggunakan FIR. Dengan didasarkan operasi konvolusi, proses pemfilteran bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan dalam library MATLAB. Untuk melakukan pemfilteran bisa menggunakan perintah berikut, yaitu Y sama dengan filter BAX. Perintah ini merupakan proses pemfilteran IIR pada sinyal input X, yang dalam ini memiliki bentuk satu dimensi. Proses pemfilterannya dilakukan dengan mengacu pada bentuk diagram blok IIR, yaitu filter direct from 2.
Untuk lebih mudahnya, kita akan mencoba pemfilteran dalam sinyal input X yang berupa sinyal sinus, yaitu 50 Hz dan 600 Hz. Berikut sinyal output dan sinyal inputnya. Lalu kita masuk ke percobaan, yaitu peralatan yang digunakan yaitu PC atau laptop yang dilengkapi perangkat multimedia. Yang kedua, sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Prosedur praktikum yang pertama, yaitu pada langkah ini diharuskan merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi termodulasi kurang dari atau dengan 0,45 dan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45. Dalam hal ini, Anda tentukan ordel filter sebesar 4 dan perancangan yang dilakukan berbasis pada teknik analog prototyping Butterworth. Lalu amati bentuk respon impuls dan respon magnitude phase sebagai fungsi berikut. Lalu cari titik di mana magnitudenya peredaman sampai minus 3 dB, dapatkan nilai frekuensinya. Dan beri tanda daerah passband, transient band, stop band, dan LPF yang telah Anda rancang. Lalu ulangi langkah 1-3 untuk kasus HFPF, frekuensi cutoff 0,25. Untuk langkah ini harus merancang sebuah band pass filter yang akan digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi ternormalisasi antara 0,2 sampai 0,55. Amati bentuk respon frekuensinya, dan pada praktikum sebelumnya saya sudah membuat pada perancangan 1, yaitu di sini ada low pass filter dengan N sama dengan 4 dan WC adalah 0,45 dengan Butterworth. Lalu hasil dari figurnya seperti ini. Lalu di sini ada low pass filter dengan N sama dengan 4 dan WC 0,25. Pada ini percobaan ini perancangan filter IR dengan analog prototype adalah perancangan filter dengan analog prototype dengan mencari LPF, HPF, dan BPF untuk low pass filter dengan menggunakan prototype analog dengan WC 0,45. Pada gambar low pass, itu tersebut terdapat 4 figur. Figur 1 menampilkan ini figur 1 menampilkan magnitude filter. Dilihat gelombang yang dilewatkan adalah gelombang sinyal di bawah frekuensi cutoff. Untuk figur 2, di sini figur 2, lalu pada figur 2, untuk menampilkan posisi pole 0 pada bidang Z terdapat 4 pole dan 1 0, sedangkan figur 3 dan 4 menampilkan respon impuls dan titik di mana nilai magnitude mengalami peredaman hingga minus 3 dB. Perbedaan gelombang yang dihasilkan apabila nilai WC diubah sehingga titik di mana sinyal yang dilewatkan akan ikut berubah. Titik nilai magnitude meredamnya juga ikut berubah. Dan juga titik pole-nya pun ikut berubah. Namun pada titik 0 tidak ikut berubah sehingga jumlah titik pole-nya zero-nya mengalami perubahan. Lalu pada perancangan yang kedua adalah perancangan filter IIR dengan direct design method. Ditetapkan pemetaan frekuensi untuk filter Anda, misalnya F0, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, dan 1.0. Usahakan komponen menyusun vektor F selalu genap, misalnya 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk mendapatkan sebuah low pass filter, tetapkan vektor A yang mempresentasikan pemetaan magnitude untuk filter yang Anda rancang. Dalam hal ini, tetapkan A bernilai 1 untuk 6 komponen pertama, lalu bernilai 0 untuk komponen sisanya. Di sini pada percobaan ini sudah saya coba, yaitu pada low pass filter dengan memasukkan M1110 dengan F yang sesuai itu sesuai dengan modul, dan berikut hasil high pass filternya dan berikut hasil band pass filternya. Pada percobaan ini percobaan kedua ini yaitu perancangan filter IIR dengan direct design method dengan mencari low pass filter, high pass filter, band pass filter sesuai dengan ketentuan dan gambar sinyal.
sudah sesuai dengan prinsip kerjanya, didapatkan gambar dari Yule Walker yang berfungsi sebagai penghitung koefisien penyebut dari persamaan filter sehingga respon frekuensi sinyal filter IR didapatkan. Prinsip kerjanya, low pass filter sinyal yang akan dilewati akan di bawah frekuensi cutoff, kemudian diikuti desain Yule Walker sehingga delta pole dan zero berada pada bagian kiri bidang Z. Lalu, prinsip kerjanya high pass filter akan dilewati di atas frekuensi cut off, kemudian diikuti oleh desain Yule Walker seperti ini, sehingga letak pole dan zero berada pada bagian kanan bidang Z. Lalu prinsip kerja dari band pass filter, sinyal akan dilewati adalah di antara frekuensi cut off kemudian diikuti desain Yule Walker sehingga dibentuk pole dan zero simetris. Nah, lalu yang ketiga, yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitude A sama dengan 1, frekuensi 200, dan sampling rate-nya 2000 Hz. Bangkitkan sinyal sinus kedua dengan amplitude A 2 sama dengan 0,25, frekuensi F 2600 Hz, dengan sampling rate yang sama dengan langkah 1, lakukan penjumlahan sinyal pertama dengan sinyal kedua. Lalu ada 10 di sini. Lalu saya cobakan pada sinus pertama, yaitu dengan frekuensi 2000, Fs 2000, F1-nya 200. Lalu sinyal sinus pertamanya akan keluar pada seperti ini. Lalu pada sinus kedua dengan F2 600. Lalu pada penjumlahan sinus, sinyal input 2 dan penjumlahan sinyal akan terjadi seperti ini. Pada percobaan ketiga ini yaitu pemfilteran IR untuk sinyal sederhana. Yang pertama yaitu melihat bentuk dari sinyal sinus pertama dan sinyal sinus kedua. Terdapat perbedaan bentuk gelombang. Di sini terdapat bentuk gelombang perbedaannya. Yang nilai F1 diberikan adalah 200 dan itu lebih kecil dibandingkan nilai F2 yang diberikan 600. Dan untuk amplitudo yang bernilai A1, sedangkan amplitudo yang kedua bernilai 0,25. Sini terlihat amplitudonya 1 dan sini 0,25. Sehingga sinyal untuk sinus pertama jauh lebih renggang atau sedikit dibandingkan sinyal sinus kedua. Semakin besar nilai F yang diberikan, maka semakin dapat gelombang yang dihasilkan. Dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil nilai F yang diberikan, maka semakin renggang gelombang yang dihasilkan. Pada penjumlahan sinyal sinus, yaitu menjumlahkan kedua sinyal sinus yang sudah dicobakan sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar 10 pada saat gelombang sinus dijumlahkan, maka akan menghasilkan bentuk sinyal seperti bentuk kotak, karena berbentuk sinyal sinus 1 dan 2 yang sedikit berbeda. Bentuknya ketika dijumlahkan bisa mendapatkan hasil gambar seperti ini. Pemfilteran low pass filter pada ini ya hasilnya akan seperti ini karena digabungkan dari sinyal input 2 dan sinyal input 1. Tugas pada laporan praktikum. Bandingkan karakteristik filter hasil perancangan dengan analog prototype Butterworth dan direct design Yule Walker. Filter IIR perancangan analog prototype Butterworth lebih mengutamakan pada penghematan respon magnitudo, posisi pole dan zero pada bidang Z, dan respon impuls dengan perintah Butter NWN. Filter IIR perancangan metode direct design berprinsip pada penggunaan variabel B atau denominator dan variabel A numerator dengan perintah BA sama dengan Yule Walker 10, F, N. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada laporan praktikum video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.